Selamat sore Ibu Aul, perkenalkan saya Aurelia Liptina Maeswari, kelas 10-2, absen 9. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang akulturasi budaya antara Islam dengan Hindu dan raja-raja Islam yang terkenal. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi nilai sejarah saya di semester 2. Yang pertama itu makam Islam dan Hindu. Pemakaman Islam di Nusantara biasanya dalam bentuk jirat atau kijing. Nah, biasanya kalau orang penting itu bakal ditambahin kayak rumah gitu di atasnya, namanya cungkup di makam. Terus ada juga makam raja-raja yang biasanya dibuat megah, dan biasanya juga makam raja-raja ini berdampingan sama makam keluarganya dan pengiringnya. Nah, biasanya pemakaman raja-raja Islam ini letaknya di atas bukit dan dibentuk berundak-undak. Nah, hal ini sesuai sama bentuk bangunan era Hindu. Nah, hal itu hampir sama dengan konsep punden berundak di Hindu. Contohnya yang pertama itu ada makam Sultan Malik Al-Saleh yang ada di Aceh Timur dengan batu nisan di Gujarat. Terus makam para wali yang di Jawa, misalnya makam Sunan Derajat yang di Tuban, terus makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, dan makam Sunan Malik Ibrahim di Gresik. Yang kedua itu ada bangunannya, jadi bangunannya ini bercorak Hindu-Islam. Ada Candi Borobudur yang merupakan bentuk akulturasi antara kebudayaan India dalam agama Buddha dan budaya asli Nusantara. Masjid yang biasanya berakulturasi itu atapnya berbentuk seperti tumpeng atau bersusun atau bertingkat. Bentuk atap ini adalah hasil pengembangan budaya Hindu. Nah, hal itu dibuktikan oleh Masjid Agung Kudus yang bentuknya menyerupai pura dan candi pada menara masjidnya. Nah, Masjid Agung Kudus ini mencerminkan hasil akulturasi antara Hindu dengan Islam. Nah, biasanya bangunan masjid kuno itu mereka atapnya bentuknya bertingkat. Ada beberapa contoh masjid yang arsitekturnya masih dipengaruhi oleh budaya Hindu, yaitu ada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Cirebon, Masjid Angke, Masjid Katangka, dan Masjid Tambora. Lalu yang ketiga ada aksara dan seni sastra. Islam datang membawa penggunaan abjad Arab dan disederhanain oleh masyarakat lokal jadi Arab gundul. Nah, jadi abjad Arab ini pertama kali dipakai di Sumatera, namun lama-kelamaan menyebar ke Nusantara. Karya tulis di Indonesia yang ada pada masa periode Islamisasi itu ada hikayat, babat, dan suluk yang mencampurkan mitos, fakta, dan ajaran tasawuf. Islam membawa pengaruh ke dalam dunia tulisan dan aksara. Abjad dan aksara Arab mulai digunakan di Indonesia beserta bahasanya juga. Bahkan sampai ke seni ukir dan menghasilkan kaligrafi. Ada karya sastra Islam yang bentuk hikayat, yaitu karya sastra yang berisi sejarah atau dongeng. Itu cerita ya. Terus juga ada babat, itu dia sejarah tapi tidak selalu berdasarkan fakta, dan yang terakhir itu suluk, kitab-kitab pemahaman soal tasawuf. Yang keempat ada tahun atau kalender. Di era Sultan Agung dari Kesultanan Mataram menyaksikan sintesis kalender Islam dan Jawa. Lalu Sultan Agung menyesuaikan kalender Saka dengan tradisi Islam, mengganti Muharram jadi Sura dan Ramadan menjadi Pasa. Kalender ini dimulai pada 1 Muharram atau 1403 Hijriah atau 1 Sura 1555 Jawa, yang bertepatan dengan 8 Agustus 1633. Yang kelima ada kesenian. Dalam sejarah Islam Indonesia, muncul kesenian yang unik dan khas, yaitu wayang. Perubahan pada proporsi bentuk wayang itu ditandai dengan panjangnya bentuk tangan, karena itu sesuai dengan larangan Islam yang dilarang untuk menggambar atau membentuk makhluk hidup. Akhirnya bentuk-bentuk akulturasi dari Islam, Hindu, dan Buddha itu menjadi cerminan dari Indonesia yang harmonis, termasuk dalam kebudayaan Jawa, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Sementara kebudayaan dari India ceritanya diambil dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Terus ada seni ukir. Mengukir atau melukis makhluk hidup dalam Islam itu nggak boleh. Jadi waktu itu tuh kurang berkembang gitu seni ukir. Di zamannya Hindu Buddha itu sebenarnya juga nggak diperkenankan buat ngukir
makhluk hidup yang nyata, tapi pada era itu tuh pengukirannya tuh sangat berkembang. Para seniman pun mengembangkan teknik ukir dengan motif bunga-bunga dan dedaunan. Jadi kreasi itu tuh tercipta saat dimana mereka harus mereka harus mengukir makhluk hidup, tapi tuh ditutupin dengan ukir-ukiran seperti bunga dan dedaunan agar bentuk makhluk hidupnya tersamarkan. Seni itu disebut dengan stilir. Nah, perkembangan seni ukir dan lukis dapat ditemui di Masjid Mantingan Jepara dan Komplek Makam Sendang Dhuwur, Jawa Timur. Selanjutnya ada raja-raja yang terkenal. Yang pertama itu ada Raden Patah. Raden Patah itu merupakan pendiri kerajaan Demak pada awal abad ke-16 Masehi. Beliau dikenal karena perannya yang memperluas Islam di area Jawa Tengah dan memimpin perlawanan terhadap kuasa Hindu Majapahit. Kesultanan Demak yang didirikan oleh beliau merupakan salah satu kekuatan terkuat Nusantara pada zaman itu. Yang kedua ada Sultan Hadiwijaya atau yang disebut dengan Joko Tingkir, itu adalah pendiri kerajaan Pajang. Beliau dikenal karena berhasil mempersatukan kekuatan-kekuatan Islam di Jawa Tengah dan memperluas wilayah kekuasaannya. Beliau menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Pulau Jawa. Yang ketiga ada Sutawijaya. Beliau adalah pendiri Kesultanan Mataram pada abad ke-16 Masehi. Ia dikenal karena berhasil mengalahkan Kesultanan Pajang dan berhasil menguasai Jawa Tengah. Hal ini menjadi alasan Kerajaan Mataram salah satu kerajaan terkuat di Pulau Jawa atau di Nusantara. Yang keempat ada Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Beliau dikenal karena memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa, dan beliau juga menjadi penguasa Kesultanan Cirebon yang menjadi pusat penting kebudayaan Islam di Pulau Jawa. Yang kelima ada Sultan Agung Tirtayasa. Beliau adalah salah satu raja terkenal dari Kesultanan Banten pada abad ke-17 Masehi. Beliau dikenal karena keberaniannya melawan penjajahan Belanda dan usahanya dalam mempertahankan kekuasaan dan budaya Islam di Banten. Terima kasih dan selamat malam, Ibu Aul.